Ya, silakan. Mau diperhatikan. Bagaimana aksi real yang akan dilakukan jika saudara terpilih menjadi rektor UNISA, supaya UNISA menjadi perguruan tinggi terbaik di wilayah 3 Cirebon, dan semua dosen, staf dan karyawan lainnya di UNISA menjadi sejahtera lahir batin. Saya ulangi pertanyaannya. Ya, saya ulangi. Bagaimana aksi real yang akan dilakukan jika saudara terpilih menjadi rektor UNISA, supaya UNISA menjadi perguruan tinggi terbaik di wilayah 3 Cirebon? Semua dosen, staf dan karyawan lainnya di UNISA menjadi sejahtera lahir batin. Pertanyaan kedua, realnya seperti apa dalam problem solving ketika problematika itu ada? Ulangi, realnya seperti apa dalam problem solving ketika problematika itu ada? Ya, silakan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih yang mencatat pertanyaan ini. Ini saya akan mencoba menjawab. Apabila ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Ini aksi real ya. Yang pertama, kalau saya jadi nih, kalau aksi kan, yang pertama saya akan menyusun struktur ya. Tapi itu pun sebelumnya komunikasi dengan yayasan, kan gitu. Karena mau tidak mau dalam penyusunan struktur tidak lepas dari pantauan yayasan. Dan struktur yang ada kita perkuat, ya, kita optimalkan yang sudah terorganisir di kampus ini, sehingga kalau seandainya kita merubah struktur yang ada, belum tentu struktur yang baru itu baik, atau struktur yang ada dirubah ya akan lebih baik atau sebaliknya, kayak gitu. Nanti banyak pertimbangan. Langkah yang pertama. Yang langkah kedua, untuk menjadikan perguruan tinggi yang wah gitu ya untuk wilayah 3 Cirebon, saya berpikir bukan saatnya universitas hanya wilayah 3 Cirebon ya, tapi sudah kaitannya dengan nasional ya, nasional. Kalau Jawa Barat ya oke, Jawa Barat, tapi alhamdulillah Jawa Barat kuningan Universitas Islam udah baik. Tapi rencana nasional ya, apalagi di Jawa Barat kita sudah punya sosok pendidik yaitu Pak Nurul Iman, ini sebagai pakar pendidikan ya, Pak Dokter ya, Pak Iman Subasna. maaf Pak Rektor, maaf. Ini kita fasilitasi, kita mengapresiasi ini Pak Dokter Iman. Ini luar biasa. Dan kemudian yang sedang S3 harus lebih dioptimalkan lagi berkaitan dengan bantosan dari kampus supaya cepat selesai ya, dan dosen yang masih S2 cepat ya untuk terus jenjang berikutnya. Dan kita juga alhamdulillah ada pasca. Nah, ini Pak Dr. Ali, Profesor Ali, Masya Allah ya, ini gebrakan yang luar biasa ya. Dan saya akan punten Pak Ali, saya akan tekan kalau saya jadi rektor harus baik ya. Ini pasca di PAI di Kuningan itu baru satu, bahkan bukan hanya
satu di Kuningan, di wilayah 3 Cirebon hanya Universitas Islam Aliyah ini, PAI, gitu. Nanti akan itu Pak Ali. Ya. Itu real saya insya Allah ya. Jadi tadi berkaitan dengan dosen, ya yang belum S3 harus S3, yang sudah S3 akan kasih beasiswa supaya cepat kuliahnya. Kemudian sivitas akademik yang lain juga harus dimotivasi sebenarnya. Kita itu perlu seorang pemimpin itu bukan hanya bisa memanage pekerjaan, tapi bisa memotivasi para karyawannya, kan gitu. Sekecil apapun honornya, tapi kalau dikasih motivasi oleh seorang pemimpin, insya Allah akan menerima, kan gitu. Nah di sini ya, di sini akan muncul yang namanya juara lahir batin atau apa? Apa namanya itu? Bahagia lahir dan batin, sejahtera lahir dan batin. Insya Allah kalau seandainya tadi ya kembali lagi struktur organisasinya, pemimpinnya bukan hanya bisa memanage sebuah perusahaan atau organisasi, juga apa? Harus bisa memberikan motivasi. Ya. Motivasi itu penting, ya. Dan masalah yang akan terjadi, permasalahan kemarin dengan permasalahan yang akan datang itu pasti berbeda. Namun setidaknya kita bisa tergambar, bisa seperti kita mengendarai kendaraan mobil. Kita fokusnya ke depan. Tapi pada saat kita melihat permasalahan, kita melihat ke belakang, dan melihat ke belakang itu tidak langsung berputar balik, ya. Tapi kita melihat kaca spion, ya sedikit untuk melihat ke belakang itu. Tapi tetap peristiwa di belakang itu sebagai motivasi buat kita agar ke depan harus lebih baik lagi. Kenapa Rasulullah dibina oleh Allah melalui risalah-risalah atau sirah-sirah terdahulu, ya, sejarah-sejarah terdahulu agar langkah kita lebih baik lagi. Nah, teman-teman, ya, para senat dan semuanya, yang ke belakang jadikan barometer dan ke depan harus lebih baik lagi. Itu bisa akan terrealisasi apabila fungsi dan peran kita semua di dalam komposisi organisasi universitas saling memahami dan saling menghargai dan saling menghormati, dan rasa tanggung jawab kita juga nampak, insya Allah. Ya. Nah itu semua insya Allah kalau bingkainya bingkai Islam, ya pasti akan sejahtera, ya, dunia dan akhirat. Tadi udah disampaikan, baca Al-Quran semua kelas, ya, semua tingkatan baca Al-Quran harus tamat, ya kan? Itu juga sebagai apa? Bagaimana kita sejahtera apa? Sejahtera batin, kan gitu. Sejahtera dunia gampang insya Allah, ya. Maaf, sekecil apapun honor kita kalau didasari ikhlas itu bisa awet itu 1 bulan. Dan itu bukti bahwa dia apa? Sejahtera, kan gitu. Nah ini, jadi masih ingat itu Bapak ya rektor dulu Pak Jinana, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Itu ada tulisan yang bagus itu, ya. Ulil albab itu luar biasa. Ya. Jadi artinya bahwa menekankan kepada kita semua, ayo, gitu, ikhlas dalam berbuat. Dan saya yakin Universitas Islam yang dibina oleh sesepuh kita dengan dasarnya landasannya Islam, nah kita anak-anak muda dengan landasan itu insya Allah Universitas Islam akan bangkit dan jaya. Itu yakin itu, betul kan Pak Iman ya? Wah, Masya Allah ya. Jadi permasalahan yang akan datang pasti akan berbeda dengan permasalahan yang lalu. Nah di sini saya sebagai rektor nanti akan lebih bijak, karena setinggi apapun gelar kita, setinggi apapun jabatan kita, tapi kalau tidak bijak dalam menghadapi permasalahan, sama juga anak-anak. Dan supaya kita lebih bijak lagi, insya Allah mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sebaik-baik pedoman, sebaik-baik aturan, insya Allah. Ya, apalagi Pak Iman itu visinya religi itu, masya Allah, ya.
pegangan itu. Dan Pak Nurul Iman juga Masya Allah ya, ditambah dengan saya Masya Allah. Jadi kalau saya bareng gitu ya, bersatu rektor, warek gitu atau yang lainnya, insya Allah ya, insya Allah akan baik, bagus. Jadi masalah-masalah itu bisa terselesaikan dengan sendirinya, insya Allah. Apalagi kondisi kita di sini mayoritas di bawah itu adalah non muslim, dan kita juga harus meyakini bahwa kita ini sebagai tempat dakwah. Terima kasih, mungkin intinya Pak. Udah ya? Oh, 2 menit lagi. Kembali lagi, yuk kita sama-sama luruskan niat karena Allah. Kita duduk di sini karena Allah, berdiri saya insya Allah karena Allah. Mudah-mudahan universitas siapapun rektornya yang jadi, insya Allah akan membawa berkah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih para kandidat yang subhanallah. Saya yang paling muda, makasih atas dorongannya yang para senior. Terpilih tidak terpilih, kata Pak Urgin sudah ada di mobil. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.